Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah I'tikaf Masjid Az-Zuhra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini masuk hari yang ke-27, beberapa 2 jam kurang insyaallah kita akan berbuka di hari yang ke-27. Mudah-mudahan apakah malam 21, malam 23 atau malam 25 atau tadi malam Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti ini membuat kita kendor untuk mencari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahasiakannya. Ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalam umat Rasulullah SAW yang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pentingnya membangun komunikasi yang baik dalam membangun ketahanan keluarga muslim. Ya, ini judul materi baik di subuh antara Ustaz Samsul, Ustaz Juhaifa dan saya nih agak mirip-mirip karena permintaan dari Ustaz Samsul semua membahas mengkerucut kepada pembahasan tentang ketahanan keluarga. Yang perlu kita ketahui bahwa komunikasi atau at-tawasul ya, pakai shot adalah proses menyampaikan pesan yang baik, menyampaikan pesan dengan baik, menyampaikan pesan sebagaimana disampaikan di beberapa pertemuan termasuk tadi oleh Ustaz Samsul pagi tadi. Ayat ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah, berkomunikasilah dengan tutur kata yang baik, yang benar. Dalam hal ini, ayat ini artinya menjaga hak-hak keturunan dari seluruh umat manusia. Nah, terutama adalah anak-anak kita. Nah, kemudian bahwa komunikasi yang baik merupakan pondasi. Ya, kalau kita biasa nyebutnya pondasi, dikirain ini orang Sunda yang biasa nggak bisa ngomong F, ya kan? Tapi ternyata ketika dicek pondasi itu memang benar. Jadi yang sesuai dengan KBBI itu tulisannya fondasi. Ya, ternyata benar Ustaz. Jadi kirain orang Sunda nih, siapa yang bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F? Fitnah itu namanya ya. Itu namanya fitnah. Siapa yang bilang orang Sunda nggak bisa ngomong zot? Itu namanya suudon. Jadi komunikasi yang baik merupakan fondasi keluarga sakinah. Nah, ini tentunya komunikasi yang dibangun dengan kasih sayang. Nah, ini surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada cinta di situ, ada kasih sayang di situ. Untuk apa? Allah jelaskan litaskunu ilaiha, agar ada sakinah. Ya, sakinah itu nanti dalam ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mawaddah wa rahmah. Nah, maka dua hal ini, yang pertama qaulan sadida, kemudian sakinah, Allah Subhanahu wa taala munculkan di situ, akan pelihara ketenangan itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kenapa komunikasi yang baik itu penting dalam keluarga kita? Nah, yang pertama, komunikasi yang baik itu akan mencegah konflik yang terjadi. Kita coba agak ke samping sebentar.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam, laki-laki dan perempuan sepasang, kemudian kiri dan kanan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa kedamaian, di satu kondisi juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan konflik, dengan keributan. Ya. Ketika masyarakat diuji dengan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat pun Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kerusuhan. Nah, ketika terjadi konflik, maka pada saat terjadinya konflik saja, apa yang harus kita keluarkan adalah komunikasi yang baik. Banyak sekali para mubalik atau dai dan daiyah mencontohkan komunikasi yang baik dapat mencegah pertumpahan darah. Bahkan diperbolehkan kita berbohong. Untuk apa? Untuk menghindari pertumpahan darah. Berbohongnya dengan mengeluarkan kata-kata yang baik pada tempatnya. Karena kenapa kata-kata yang baik pada tempatnya? Karena biasanya para pembohong itu jarang sekali mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Ya, pembohong itu kata-katanya bagus. Bahkan hati-hati, lebih baik kita dengan gaya komunikasi, gaya bicara orang yang terkesan keras, tapi maksudnya dia itu tulus. Ya, kebanding dengan orang yang katanya dibalut dengan penuh rasa manis, penuh rasa indah, penuh kebaikan, ternyata di balik itu adalah penuh dengan kebohongan. Jadi rata-rata orang jahat ya berkomunikasinya baik sekali, perbuatannya baik sekali. Ya. Akan tetapi kita pun dalam agama ini, agama yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita perkataan yang baik, termasuk untuk mencegah konflik. Nah, jelas sekali bahwa Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sebaliknya, kalau di sini kan ketika berkonflik dua saudara kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita islah. Fa aslihu baina akhawaikum. Kita untuk melakukan islah, bahkan mungkin kita yang menjadi penengah. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan keluarga? Terkadang suami istri itu bisa pecah, bisa retak, keharmonisannya bisa patah karena omongan tetangga atau omongan orang lain. Bahkan kebiasaan ini lebih dominan. Ya, bahkan kebiasaan ini lebih dominan. Kenapa? Karena orang bisa jadi hasad dengan keharmonisan keluarga kita. Orang bisa jadi iri dengan ketenangan keluarga kita. Orang bisa jadi cemburu dengan sakinah yang ada di rumah kita. Ya, maka terkadang istri itu sudah biasa dengan segala keburukan yang ada pada suaminya. Tapi istri, nah ini nih saya coba ulangi kalimatnya, mohon diperhatikan. Terkadang istri sudah terbiasa dengan segala keburukan yang ada pada diri suaminya. Tetapi istri tidak biasa dengan satu kebaikan suaminya yang diomongin oleh temannya atau tetangganya. Ini dipahami nggak para ustadz? Ya, ini sumber konflik. Maka istri akan mengatakan, loh kok bisa Anda lebih perhatian kepada suami saya dibandingkan dengan saya sendiri? Ya. Berbeda dengan pepatah bahasa Indonesia yang gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung lautan, di seberang lautan, itu kelihatan jelas. Ini berbeda dengan hal ini. Karena pandangan orang lain terhadap keharmonisan, terhadap sakinah, terhadap ketenangan yang ada di rumah tangga kita, ini berbeda. Maka tetaplah kita keluarkan komunikasi yang baik.
Karena bisa jadi bahwa sumber konflik yang pertama adalah karena komunikasi kita yang tidak baik. Maka banyak orang-orang yang bijak dengan kewibawaannya yang terlihat, mereka itu kalau kita perhatikan ketika ingin berbicara terhadap problematika yang baru dalam kehidupannya, yang butuh pikiran yang matang untuk berkata-kata, dia agak diam sejenak. Dan ini perintah Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi untuk mengatakan liyaqul khairan, itu dia agak ngerem sebentar. Dia tunggu agak lama, mencerna, padanan katanya disesuaikan, baru dia sampaikan. Nah, bagaimana dengan orang yang suka sekali dengan konflik? Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Rasulullah SAW menjelaskan ketika melewati 2 makam, ya, mereka ini bukan diazab karena dosa besar. Yang satu, salah satunya apa? Yamsi bin namimah, namam. Karena kalau dalam sehari di kehidupannya tidak ada konflik, dia kayaknya nggak enak. Ya. Di rumahnya dia cuma ngelihat anaknya, suaminya udah berangkat kerja. Dia lihat tetangganya tenang-tenang aja, dia samperin itu. Karena memang sumber kehidupannya adalah konflik itu sendiri gitu. Jadi kalau dia tidak berkonflik sehari saja, kayaknya nggak tenang hidupnya. Jadi ketenangan dia karena konflik. Dan ini nyata, bukan kisah di sinetron. Ya, makanya Allah perintahkan kita untuk mencegah terjadinya konflik. Maka kita diperintahkan untuk berkomunikasi yang baik. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi yang baik dalam keluarga memperkuat ikatan cinta kita. Baik kepada istri kita, istri kepada suaminya, kita kepada anak-anak, anak-anak kepada kita. Ya, komunikasi yang baik itu memperkuat kerinduan. Ya, kalau misalkan sudah cinta itu pasti ada rasa rindu. Ya, kita cinta dengan siapapun, kalau nggak rindu bohong. Makanya para ulama mengatakan Ramadan akan berlalu dari kita. Kalau kita betul-betul cinta terhadap bulan suci ini, maka kita nggak rela berpisah. Maka dijelaskan oleh para ulama, para sahabat itu, kecintaan mereka yang begitu kuat kepada Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa agar dipertemukan. Dan kecintaan berat para sahabat kepada bulan suci Ramadan, 6 bulan setelah berpisah, mereka khawatir. Mereka khawatir kecintaannya kepada bulan Ramadan ini sia-sia. Maka seseorang yang mencintai sesuatu dan dia tidak merindukannya, berarti cintanya palsu. Nah, orang yang cinta pasti dia berkomunikasi dengan sebaik-baik mungkin. Seperti kita dengan Ramadan. Komunikasi kita dengan Ramadan, iktikaf. Sholat berjamaah kita saja berbeda. Ya kan? Kalau di luar bulan suci Ramadan, sholat berjamaah terkadang kita abai terhadap sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Tapi kalau di dalam bulan suci Ramadan, kalau asar ada ba'diyah, kita sholat juga ba'diyah. Kan begitu. Saking apa? Saking hirasnya. Bahkan perbedaan pendapat para ulama, apakah ta'qib? Ta'qib itu mengakhirkan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Ini berbeda pendapat para ulama. Makanya saya agak ngerem sedikit ketika di Azura ternyata 2 kali qiyamul lailnya. Ya kan? Qiyamul lail di awal malam, kemudian qiyamul lail di akhir malam. Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa qiyamul lail yang kedua di akhir malam itu makruh. Dan ini dominan. Mayoritas para ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita sudah dahulukan dengan witir di awal malam.
Kalau kita mau takkib dan kita khuruj minal ikhtilaf, khuruj minal khilaf, dan ini perkara yang mustahabbah, maka kita jangan tuntaskan witir di awal malam. Tapi ketika semangat dengan penuh cinta kepada bulan Ramadan sampai melaksanakan qiyamul lail ditutup dengan witir di pertama di awal malam, ya. Kemudian bangun lagi qiyamul lail di akhir malam, akhirnya dibolehkan oleh para ulama. Bayangkan. Karena apa? Karena ada ikatan yang kuat kepada bulan Ramadan. Itu makanya kita jangan merutinkan. Jangan merutinkan sampai ta'qib ini setiap hari di bulan Ramadan. Kalau fil usril awakhir ini dibolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena dia mencari fadilah Lailatul Qadar. Jadi kalau namanya cinta pasti rindu. Rindu menandakan cinta. Nah, orang yang rindu, orang yang cinta, komunikasinya baik sekali. Gak mungkin orang cinta tuh marah-marah, gak mungkin orang rindu marah-marah. Kalaupun marah-marah, itu hanya sambal saja. Kadang-kadang sambalnya terlalu pedas, ya kan? Kadang-kadang terasinya kebanyakan, kadang-kadang minyaknya kebanyakan, ya itu hanya sambal saja. Dan terkadang ya ada yang suka sambalnya pedas banget, ada yang sedang-sedang saja, ada yang tidak terlalu pedas. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi yang baik itu mendidik anak dengan nilai-nilai Islami. Ya, itulah komunikasi yang baik. Maka ini adalah tanda bahwa kita umat Islam melakukan pendidikan yang Islami kepada anak-anak kita. Sebagaimana dicontohkan dalam surah Luqman dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19. Nah, kemudian yang keempat, ini akan meningkatkan ketahanan keluarga kita. Keluarga kita makin kuat. Madrasah pendidikan rumah tangga kita makin kuat. Nah, kemudian apa prinsip-prinsip komunikasi yang baik di dalam Islam? Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik? Ini ada pagernya. Nah, yang pertama, qaulan karimah. Kata-kata yang mulia. Jadi kalau dibilang kata-kata yang mulia berarti dia di atas kata-kata yang baik. Jadi kalau kita bisa memilihkan kata-kata yang lebih baik daripada yang baik, itu yang kita pilih. Ya, misalkan ada anak kita yang rajin banget, ya panggil saja. Ini si rajin mana belum pulang, misalkan. Ada anak kita yang kalau ngomong gitu kan rame banget di rumah. Jangan bilang kita panggil dia si banyak bacot misalkan. Jangan. Nanti ini doa. Tapi sampaikan kepada dia dengan panggilan yang baik, yang mulia. Mana anak ayah yang pandai berbicara. Nah, ini kan kata-kata yang karimah. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat ke-23 ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Uff ini budaya Timur Tengah itu keluar kata-kata uff itu pada saat berbakti kepada kedua orang tua. Bukan pada saat membangkang. Kalau kita cemberut, kita sudah katakan atau ngambek, muka kita ditekuk, ini udah durhaka. Nah, maksud dari kata-kata fala taqul lahuma uff itu pada saat keadaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita dalam keadaan renta, lantas kita membersihkan kotorannya. Nah, pada saat kita membersihkan kotorannya tersebut, mohon maaf, kan baunya kurang enak. Akhirnya kita bilang apa? Dan kata-kata bau banget itu di dalam hati kita, tidak kita keluarkan. Jadi fala taqul lahuma uffin itu dalam keadaan berbakti.
Kita lagi berbakti itu. Misalkan kita datang ke rumah, kalau orang tua kita sudah renta, itu mereka kadang-kadang pakai minyak angin atau apa, sudah tangannya keriput ya. Lantas kita kan dengan bakti kita kepada beliau, bakti kita kepada kedua orang tua kita cium tangannya. Nah, jangan sampai dalam keadaan bakti ini kita mencium tangannya yang bau bawang misalkan, bau minyak angin yang kita nggak suka misalkan. Itu nggak boleh. Jadi ini itu dalam keadaan berbakti, bukan dalam keadaan durhaka. Maka Allah katakan, fala taqul lahum sampai kalian dalam kondisi berbakti, fala taqul lahum Nah, baru Allah jelaskan bagaimana yang durhaka, wala tanharhuma. Nah, jangan kalian bentak. Jadi ini dalam keadaan berbakti, kemudian jangan kalian durhaka. Jangan membentak keduanya. Ya, jadi udah kita cium tangan. Gimana sih? Orang kalau mau lebaran tuh pakai minyak wangi kek, pakai minyak ini kek, ini pakai minyak angin gimana? Ini nggak boleh. Kalau ini sudah masuknya walatan harhuma, bukan yang tadi. Maka Allah sampaikan prinsipnya komunikasi kita adalah waqul lahuma qaulan karimah. Ya, pilihkan kata-kata yang baik. Kalau misalkan kita cium tangan masih bau balsam misalkan, Masya Allah, balsamnya masih belum habis aja. Kayaknya perlu dibeliin lagi nih mamah nih. Gitu ya. Padahal yang namanya juga sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, mungkin juga penciumannya agak kurang, ya kita yang lebih sensitif. Ya, tapi tetap kata-kata kita yang mulia. Bahkan ada seorang anak yang mungkin kita mandangnya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika lebaran itu, kan biasa kita salam-salaman habis sholat Idul Fitri. Ya. Nah, dia nyimpen tangannya, dia masukin kantong, dia bawa pulang. Nggak boleh ada yang nyentuh tangan saya sebelum ibu saya. Ya, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Tapi begitulah sifatnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai dia salaman sama ibunya, sampai dia salaman sama bapaknya, baru dia keliling. Ya macam-macam. Uwais Al-Qarni misalkan, dia membawa sapi latihan untuk membawa naik haji ibundanya. Mungkin orang ngira, ini Uwais ngapain gitu? Kok sapi dibawa-bawa? Ya kan nggak masuk di akal. Tapi untuk menunjukkan baktinya kepada orang tuanya, dia lakukan hal itu. Hal yang mungkin dianggap setengah gila. Ada juga kisah teman kita yang dia menjaga orang tuanya waktu sakit dan dia pun dalam keadaan sakit. Yang dijaganya sembuh, dia yang meninggal, yang menjaganya. Ya, ini kisah-kisah nyata yang bagaimana menunjukkan kemuliaan orang tua, kemuliaan orang yang kita persembahkan sifat kita yang mulia, tutur kata kita yang mulia, perbuatan kita yang mulia kepada mereka yang dicinta. Maka prinsip yang pertama adalah qaulan karimah. Kemudian yang kedua, qaulan layyina. Nah, ini agak berat. Agak berat. Kalau qaulan karimah, kita tinggal pilih. Mau yang baik atau yang terbaik atau yang agak baik atau yang cukup baik. Tapi qaulan layyina ini butuh latihan. Ya, terutama kalau kita misalkan dalam kondisi yang sedang lelah, kemudian kondisi buru-buru, ya. Kadang-kadang qaulan layyina ini sulit sekali kita sampaikan. Ya, anak-anak, kenapa DKM itu sekarang selalu memotivasi anak-anak muda, jangan larang anak-anak kecil ngapain aja di masjid. Mereka berbuat apapun di masjid. Kenapa? Kadang-kadang kita pengurus DKM, kita pengurus masjid, ada aja perbuatan anak-anak itu yang kita nggak suka. Kalau qaulan karimanya kita gampang. Misalkan di Bogor, bocah karasep,
Ya kan? Tapi kan agak tinggi tuh. Walaupun kata-katanya baik. Tapi yang layyina ini butuh latihan. Yang qaulan layyina butuh latihan. Nah, tadi pagi Ustaz Samsul mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam kekuatannya berbanding 1:10 orang laki-laki. Tapi Allah paksa Nabi Musa alaihissalam dalam ayat ini, faqula lahu qaulan layyina. Dan qaulan layyinanya itu, jadi Nabi Musa alaihissalam bukan qaulan layyina kepada mertuanya, bukan. Tapi kepada siapa? Kepada Fir'aun. Berat sekali perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi bukan kepada istri yang bisa kita kepada istri dalam satu kondisi kita sangat bisa, sangat terampil qaulan layyina. Tapi kalau sama musuh kita, gimana kita mau qaulan layyina? Maka Nabi Musa alaihissalam minta Harun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dampingi aku ya Allah dengan siapa? Harun alaihissalam. Ya, maka ini butuh latihan. Bagaimana kita mengatur emosi agar stabil, apa-apa kata-kata yang keluar ini sudahlah karima, kemudian layyina, ya, perkataan yang lemah lembut. Nah, kemudian selain karima, layyina, Allah memerintahkan kita ma'rufa, qaulan ma'rufa. Ini dalam surah An-Nisa. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Jadi kata-kata yang ma'ruf ini adalah yang sesuai, yang diketahui, yang baik oleh lawan bicara kita. Nah, itulah orang cerdas. Jadi jangan mentang-mentang kita habis kuliah pendidikan misalkan. Kalau ngomong sama anak, abang itu kognitifnya harus bener gitu. Anak gak ngerti kognitif apa gitu. Ini ayah ngomong apa gitu. Ya. Ketika kita ngomong baru juga belajar hukum, kita bilang ini abang sama adek harus belajar bagaimana kompilasi permainan. Ini apa kompilasi ayah? Kita nggak ngerti. Nah, ini bukan qaulan ma'rufa. Ya, jadi qaulan ma'rufa itu yang dikatakan orang cerdas itu adalah apa-apa kata-kata yang kita keluarkan dimengerti oleh lawan bicara. Apalagi kalau yang sudah bergelar profesor misalkan. Kalau tidak nyebutin yang isasi kayaknya kurang enak gitu. Ya. Kalau nggak cukup hanya global saja, tapi globalisasi, gitu kan. Nggak cukup hanya digital saja, tapi digitalisasi. Itu akhirnya apa? Ketika nama anaknya Ismi, ya ismisasi lah. Nama anaknya Farhan, farhanisasi. Ya, ini jadi tidak ma'ruf. Kata-katanya ini tidak ma'ruf. Yang ma'ruf tuh bagaimana? Ya, kata-kata yang dipandang oleh lawan bicara kita itu sesuai dengan otak mereka, sesuai dengan pengetahuan mereka. Jadi sudahlah karima, lemah lembut layyina, kemudian yang ketiga ma'rufa. Ya, istri kita juga kan ketika di rumah, coba bayangin abinya ketika masuk kamar, Assalamualaikum. Ini masih normal. Waalaikumsalam. Kemudian abinya mulai, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kan nggak begitu juga. Ini nggak ma'ruf gitu. Ya. Jadi yang sesuai aja. Gimana kabar hari ini? Gimana anak-anak sehat? Istri juga lebih senang seperti itu. Nah, ini namanya ma'rufah. Kemudian yang keempat, ternyata dalam komunikasi itu kita pun tidak abai terhadap pendengaran. Ya, ini sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ternyata mendengar aktif itu merupakan prinsip dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai kita egois juga. Pengennya hanya kita saja yang didengar. Maka jelas sekali para ulama juga terkadang di penghujung kajiannya, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendengar perkataan yang baik. Fayattabi'una ahsana.
Jadi ini prinsip ternyata dalam berkomunikasi. Jadi kalau kita suka bicara, ini Ustadz Ahmad Alim, ya, dosen di UIK itu, Ustadz ini paling susah kalau disuruh nulis, kata dia. Tapi kalau disuruh bicara, itu paling lancar. Tapi kalau disuruh nulis makalah, waduh, ini satu makalah bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak beres-beres. Kenapa? Karena memang sukanya bicara saja. Coba kesukaan kita, para ustadz ini kan sukanya naik mimbar. Naik mimbar itu tidak ada dialog antara khatib dengan jamaah, walaupun diperbolehkan. Ya, sesekali ketika jamaah ingin menyanggah perkataan atau ingin bertanya, diperbolehkan. Tapi jarang sekali kita melihat fenomena itu di Indonesia. Maka khatib itu kebanyakan, dan memang begitu settingannya, mereka lebih suka komunikasi satu arah. Ya, alhamdulillah kita belajar membudayakan yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Walaupun di sini para ustadz, tapi tetap ngedengerin juga kajian dari saya. Satu kondisi ya saya harus mendengarkan kajian dari Ustadz Juhaifah, kajian dari Ustadz Samsul, kajian dari para ustadz semuanya. Ya, karena ternyata ini adalah prinsip komunikasi. Bahkan mendengar aktif. Apa yang dikatakan mendengar aktif? Mendengar aktif itu adalah kita mendengarkan, kita mencerna, dan kita mengikuti. Jadi kita langsung ngambil garis bawahnya. Wah, ini perkataan yang harus saya ikuti. Ini perkataan yang benar. Sebagai contoh misalkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terima berita wafatnya Rasulullah SAW, dan sampailah Umar dari pasar, dia nyeret pedangnya. Siapa yang berani bilang Rasulullah SAW wafat, ditebas. Ketika sampai di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar menyampaikan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum." Nah, Umar mendengar, langsung mencerna firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Abu Bakar, langsung dia mengatakan seolah-olah ayat itu baru turun pada hari itu. Bayangkan. Ya, ternyata Umar sosok yang begitu keras, tapi mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Abu Bakar didengar baik-baik oleh Umar, langsung dicerna, langsung dikatakan oleh Umar, seakan-akan wahyu itu baru turun pada hari itu. Semua kajian, semua apa yang disampaikan, terkadang ada kalimat-kalimat yang kita sudah sering dengar. Tapi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang tenang ketika mendengarkan ilmu. Dia diam, dia tenang, bukan tahu-tahu dia merem, bukan. Dia tenang, dia betul-betul tenang dalam mendengarkan ilmu. Walaupun ilmu tersebut dia sudah tahu dari 50 jalur yang berbeda. Jadi dikabarkan bahwa penuntut ilmu hadis ketika disampaikan oleh syekhnya, oleh gurunya, satu hadis dari satu jalur, dan dia tahu 50 jalur yang berbeda terhadap hadis tersebut, dia tetap diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia tetap diam. Dia menunggu selesai itu hadis sampai tuntas dari gurunya. Walaupun dia tahu 50 jalur yang berbeda dia bisa sebutkan dalam satu waktu, dalam satu majelis, tapi dia tetap mendengarkan apa yang disampaikan satu hadis dari satu jalur oleh gurunya. Maka ini berarti pendengar yang aktif. Nah, kemudian ketika tadi kita bicara dengan komunikasi yang baik, dengan prinsip-prinsipnya,
qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, dan kita menjadi pendengar yang baik, maka ada dampak buruk bagi komunikasi yang buruk dalam keluarga kita. Komunikasi yang buruk ini dapat menyebabkan konflik kita berkepanjangan. Kalau kita tidak membangun, kita tidak memulai sebagai kepala rumah tangga, ini untuk para abi, para ayah, maka akan terus berkepanjangan. Dan kalau istri juga tidak memulai untuk meredam konflik yang terjadi di rumah tangga, maka pasti akan terus berkepanjangan. Kemudian dampak dari komunikasi yang buruk, anak akan tumbuh dengan luka emosional. Terlalu memanjakan kita tidak boleh, terlalu buruk ucapan kita pun tidak boleh. Ya, maka kita harus seimbang. Ketika komunikasi kita buruk, jarang sekali kita mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Bahasa kita tidak ma'ruf kepada anak dan istri kita, anak akan tumbuh dengan luka emosional. Kemudian melemahnya keharmonisan rumah tangga kita. Walaupun terkesan diam ketika berkonflik, tapi bukan berarti tenang. Ya kan, kalau konflik pada satu kondisi, ada yang istri tidak suka bicara, atau ada yang suaminya tidak suka bicara juga. Dia tunggu, karena hadisnya sampai 3 hari, dia tunggu sampai 3 hari baru dia bicara. Mungkin rumah tangga itu terlihat tenang, bukan tenang. Karena itu sedang berkonflik, maka melemahnya ketahanan keluarga kita, melemahnya keharmonisan dalam rumah tangga kita. Jadi tinggal nunggu pecahnya saja. Maka ini hindari, dan kita yang harus memulai. Karena tanggung jawab ini ada di kita, maka kita yang harus memulai. Nah, kemudian bagaimana kita meningkatkan komunikasi keluarga. Nah, ini yang di pertemuan sebelumnya juga disampaikan, biasakan kita berdialog. Tidak ada hal yang perlu ditanya, kita cari-cari pertanyaan. Ya Pak, tidak ada hal yang perlu ditanya, nggak ada. Karena kita masuk rumah, semua kursi di situ tempatnya, meja tempatnya di situ, lemari baju tempatnya di situ. Tidak ada yang baru, tidak ada yang berubah, tapi kita munculkan pertanyaan. Hari ini kita mau makan di mana? Keluarga bilang, mau makan di luar. Ya udah, tikernya keluarin, piring keluarin, kita makan di luar. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita munculkan pertanyaan. Dan kita yang wajib memulai. Nah, ini kita harus membiasakan untuk berdialog. Supaya anak kita juga pandai berkomunikasi. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa kasih sayang. Bagaimana kita lembut, kita sentuh kepala anak kita sentuh pundaknya anak kita cium tangan anak kita. Ini diperbolehkan. Ya, bahkan kebiasaan di Timur Tengah itu, ketika sholat Jumat, anak yang datang terlambat ke masjid, jadi usia 7 tahun ke bawah, mereka ini nggak tahu kalau khotib itu sudah berdiri di atas mimbar, mereka udah nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi karena mereka masih anak-anak, masih 7 tahun ke bawah, yang perbuatannya masih banyak dimaafkan, itu sah pertama semua dicium tanganin sama dia. Jadi dia datang, para sesepuh sedang duduk asik mendengarkan khutbah. Jadi kalau di Timur Tengah itu, Bapak Ibu, jamaah sekalian, kalau Indonesia tertib, sholat Jumatnya tertib, Masya Allah. Kalau di Timur Tengah, yang namanya khutbah Jumat itu disimak. Dan orang-orang tua tidak dalam keadaan saf pertama seperti ini. Mereka nyender di tembok, mereka duduk seperti ini, itu tidak masalah. Karena kan tidak harus duduk di saf. Ya.
Tapi di Indonesia Masya Allah rapi betul. Ya, Indonesia Masya Allah dalam hal ini luar biasa. Seperti kalau koruptor itu rapi betul gitu ya. Sampai hakimnya juga sudah di ini. Makanya singkatannya hubungi aku kalau ingin menang Ustaz Tirmizi. Ya. Nah ini Ustaz Joaib yang orang hukum ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, Indonesia rapi benar. Nah anak-anak kecil karena mereka ini biasa diberikan sentuhan dengan penuh rasa cinta. Ketika khutbah Jumat khotibnya sudah naik mimbar, mereka datang ke saf pertama, sesepuh lagi pada di depan, mereka cium tangan sama sesepuh. Nah akhirnya sesepuh itu cium tangan juga, cium tangan mereka. Akhirnya mereka muncul izzah, muncul wibawa gitu. Tidak takut kepada orang-orang jahat, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka sudah dimunculkan rasa percaya dirinya oleh orang-orang tua mereka. Nah ini kita susah Bapak Ibu ya. Seperti anak ini, biarin aja. Biarin, kalau nanti dia sudah mendekat ke hal-hal yang membahayakan, jangan diteriakin, tapi kita samperin, kita hindari. Kalau diteriakin, justru nanti ada luka dalam hatinya. Dan luka ini berat untuk menghapusnya. Ini difahami Bapak Ibu, menurut psikolog ini, bahwa ketika anak yang terbiasa ditumbuhkan rasa percaya dirinya, mereka akan menjadi tumbuh dewasa dengan berjiwa orang-orang yang seperti berwibawa kuat. Dan inilah anak-anak Turki, anak-anak Arab, anak-anak Timur Tengah. Mereka punya wibawa yang kuat. Nah kita Indonesia, karena anak-anak kita biasa dilarang. Mohon maaf, orang-orang Indonesia itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kalau kita ketemu orang bule, itu minder. Bule itu kan masih di bawah, betul gak? Kalau yang di atas itu kan bude. Ya. Betul gak Pak? Ya. Kalau kita ketemu bule, bule itu kan adiknya ibu kita atau adiknya bapak kita. Kalau kita ketemu orang bule, orang Indonesia ini minder. Kita nggak bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia. Jangan merasa bahasa Indonesia ini rendahan. Jumlah penduduk mereka, kalau dikumpulkan satu benua Eropa itu, kalau kita kirim sampah Bantar Gebang saja, kalang kabut mereka Pak. Belum kita kirim nuklir atau senjata lain. Kita minder karena anak-anak kita selalu dibentak, selalu dilarang. Ada skalanya kita tegas dan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sholat misalkan lalai untuk tepat waktu, marah kita Pak. Agar mereka hafal bahwa marahnya Abi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahnya Abi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah kita, harus tegas kita. Tapi ada kalanya kita biarkan mereka agar tumbuh rasa percaya dirinya, agar tumbuh nanti pada saat dewasa kewibawaan yang tinggi, percaya diri yang tinggi. Mereka punya wibawa yang besar. Mereka sebagai anak-anak yang tumbuh dengan rasa percaya diri. Ya, kuat. Habibi kalau ketemu dengan orang-orang Jerman misalkan yang tingginya mungkin bisa 2 kali lipat dari Pak Habibi rahimahullah. Tapi kenapa begitu matang? Bahkan ketika bicara itu Pak Habibi rahimahullah matanya tuh menyala-nyala gitu. Nah, pendidikan apa yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya? Nah, ini kan yang harus kita cari tahu. Dan itulah pribadi bangsa Indonesia seharusnya. Ya kalau dilihat Pak di era sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia itu ketika bersanding dengan utusan kerajaan dari Turki Utsmani, tinggi kita sama Pak dengan orang-orang Turki Utsmani. Tinggi kita sama, kita tinggi-tinggi. Tapi ketika kepercayaan diri kita turun, wibawa kita melemah, akhirnya ya badan kita ya segini-gini ini. Kalau ketemu orang Turki kita mau salam aja harus Waalaikumsalam. Ini ada yang salah dengan bahasa kita, akhirnya apa? Sentuhan kita, kemudian kita jarang
memunculkan hadiah-hadiah untuk anak-anak. Kepercayaan diri mereka makin lama makin hilang. Maka biasakan kita gunakan bahasa cinta, biasakan sentuh mereka, cium tangan mereka, sentuh rambut mereka, sentuh pundak mereka, munculkan kepercayaan diri yang kuat dalam jiwa anak-anak kita. Nah, kemudian selesaikan masalah dengan musyawarah. Walaupun anak belum punya hak untuk berpendapat, tapi karena kita membiasakan diri untuk berdialog, maka biarkan dia menyampaikan pendapatnya. Toh nanti akhirnya kita yang memutuskan. Ya, tapi biasakan dia untuk bermusyawarah mengemukakan pendapatnya. Ya, karena ini hal yang matlub. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar dan doa, tentunya untuk kelembutan hati istri dan anak-anak kita. Kesimpulan dan penutup bahwa komunikasi yang baik merupakan investasi ketahanan keluarga. Kemudian yang kedua, keluarga muslim yang kuat dimulai dari interaksi yang penuh hikmah dan kasih sayang. Maka ini kita harus kuatkan keluarga kita, kuatkan komunikasi kita yang baik, karena ini adalah interaksi yang penuh hikmah dan kasih sayang dapat meningkatkan ketahanan keluarga kita. Yang terakhir, tentunya kita merutinkan perbanyak doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sempat sampaikan bahwa anak itu harus didengarkan pendapatnya dulu. Intinya bermusyawarah itu ketika ada keinginan. Nah, saya sempat dengar juga dari salah satu Ustaz bahwa kalau anak perempuan itu tidak disarankan untuk memilih. Jadi kalau ada keinginan kita yang menentukan, jadi nggak usah banyak pikir untuk anak perempuan, kita langsung ikut aja gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua akan misal contohnya itu ada bapak kami itu bersama 3 orang, tapi beliau itu cukup sensitif, terus sering berdekat sama anak balita. Terus seperti ini, kalau apa ya, seperti cari dan sengaja gitu, disengajain. Sekarang saya sebagai, maksudnya kami itu ibu kan pusing gitu, ini kenapa sih gitu? Kita mengatakan ke bapak misalnya, udah tuli jangan disengaja gitu, disengajain gitu kan, itu apa termasuk ke buatan haram Ustaz? Itu mungkin. Sekarang Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, yang kedua dulu nih saya jawab. Jadi kondisi orang tua kita pada saat kita sudah mempunyai anak itu dan cucu mereka, ini menimbulkan 2 hal di jiwa mereka, di jiwa orang tua kita atau di jiwa mertua kita. Ya.
Yang pertama, kebahagiaan yang besar tentunya. Karena anaknya punya keturunan. Yang keturunan anaknya itu tidak lain adalah keturunan mereka. Tapi hal yang kedua, ini menimbulkan kecemburuan. Karena mereka makin berumur itu, kita pun nanti akan merasakan bagaimana kita memiliki sensitivitas yang meningkat pada usia-usia tertentu. Manakala mereka melihat perhatian anaknya lebih dominan kepada anaknya atau cucunya dia, maka dalam satu kondisi pun orang tua kita atau mertua kita meminta perhatian kita. Ini manusiawi sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan demikian. Bahwa ketika orang semakin tua nanti sensitivitasnya semakin tinggi. Maka yang dituntut harus mengerti itu siapa? Kita. Maka tadi fala taqul lahuma uff. Perkataan uff ini pada saat kita berbakti. Ya bukan wala tanharhuma. Kan kita sampai suka nggak sabaran. Saya pun sama di rumah melihat hal yang demikian. Jadi ibu saya berubah-ubah. Kadang-kadang ke cucunya nyari-nyari. Kalau nggak ada diteleponin. Kapan datang? Kapan kesini? Kapan pulang? Segala macam. Giliran sudah dekat sama cucunya, ribut aja bawaannya. Ya. Dan ini manusiawi sekali. Yang dituntut untuk mengerti bukan anak-anak kita. Yang dituntut untuk mengerti bukan orang tua kita. Tapi yang dituntut untuk mengerti adalah kita. Ya, kesabaran kita harus lebih diperlebar. Jadi ini lumrah dan ini manusiawi dan ini dominan terjadi di seluruh rumah tangga. Ya, jadi Ibu atau Umi ini wajar sekali terjadi di keluarga kita. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, bukan berarti anak perempuan kita latih terus dia untuk selalu berbicara, selalu mengemukakan pendapat, bukan seperti itu yang dimaksud. Tapi kita membiasakan untuk berdialog. Ya. Kita berdialog, kita bertanya. Kita bertanya, misalkan mau makan apa? Mau jalan-jalan kemana? Dan dalam bab-bab tertentu, keputusan ini semua ada di kita. Bukan di anak kita, apalagi anak perempuan kita. Bukan. Tapi kita juga tidak membiasakan mereka, akhirnya kebablasan, kita tidak melaksanakan kecuali apa pendapatnya dia. Nah, ini nggak boleh. Tentunya batasan-batasan syar'i itu ada di kendali kita sebagai orang tua. Dan anak-anak kita latih dia bukan untuk kebablasan dalam mengemukakan pendapat, semua sesuai dengan pilihan mereka. Jadi ini bukan yang dimaksud di penjelasan tadi. Kita membiasakan untuk berdialog dan membiasakan untuk bermusyawarah. Ya, tapi salah satu ketahanan keluarga dapat terbangun, keharmonisan dapat terjalin dengan adanya komunikasi dua arah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mendatangi rumah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi siang bolong Abu Hurairah ngintip di rumahnya Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bergegas keluar di siang bolong, bayangkan. Di siang bolong keluar dia, Abu Hurairah bilang, ini pasti perkara yang sangat penting. Dibuntutin sama Abu Hurairah karena pencari ilmu. Dibuntutin Rasulullah SAW. Ketika sampai depan rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersimpuh di atas lututnya. Jadi pintunya Fatimah, Ali radhiyallahu an itu masih beberapa meter di depan, dan Rasulullah bersimpuh dengan lututnya dan memanggil ya Luka. Luka itu panggilan untuk kedua cucunya, Hasan dan Husain.
Fatimah yang ada di dalam rumah langsung ngebenerin baju anaknya, baju cucunya Rasulullah SAW dibenerin, cepetan, kakek datang. Langsung cucunya keluar, dipeluklah badan Rasulullah SAW. Sampai Abu Hurairah mengatakan, seandainya aku yang berada dalam pelukan Rasulullah SAW. Satu hari, dengan tarbiyahnya Rasulullah SAW ini, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika meninggalnya Rasulullah SAW naik ke atas mimbar beliau SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasan datang ke masjidnya Rasulullah SAW. Di tengah-tengah jamaah, Hasan nyetop Umar lagi bicara radhiyallahu anhu. Inzil, hadza minbaru abi. Turun, kata Hasan. Ya, Hasan atau Husain. Turun. Ini mimbar bapakku. Maksudnya siapa? Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an bagaimana? Ya, anak kecil, jangan bicara. Enggak. Dibiarin sama Umar. Karena Umar tahu pendidikan ini yang mentarbiyah, yang mendidik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anak itu bisa begitu tegas, bisa begitu percaya diri, ya kan? Akhirnya Umar turun dari mimbarnya Rasulullah SAW dan menghampiri beliau radhiyallahu anhu. Jadi ketika anak-anak tidak kita latih untuk bicara, untuk berpendapat, jiwa mereka akan kerdil. Tapi bukan berarti juga kebablasan mereka disuruh untuk bicara. Maka bayangkan sholat 5 waktu. Ini adalah tarbiyah yang luar biasa. Sampai ada mu'allaf di kota Yaman, di kota Son'a, di negeri Yaman. Dia melihat hiruk pikuk pasar yang amburadul, yang semrawut, yang orang-orang sibuk dengan dirinya pribadi. Tapi ketika di masjid besar yang ada di tengah kota Son'a berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si bule ini yang ada di pasar itu bingung melihat semua orang bergegas ke masjid. Ada yang berjalan, ada yang lari, berebutan tempat wudhu. Sampai dia masuk ke dalam masjid dan dia lihat aktivitas di masjid tersebut, masuk Islam. Karena dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya. Kok bisa orang-orang Yaman yang amburadul itu di pasar tumpah ruah hiruk pikuk nggak karuan, tapi dengan kumandang adzan, Allahu Akbar, lari semua ke masjid. Bahkan imam besar ketika dikumandangkan iqamah, imam besar, sawwu sufufakum, itu usianya sudah 70 tahun lebih imamnya. Tapi suaranya lantang sekali ketika sawwu, istawu, i'tadilu, dari saf 4 ke saf 3, kemudian ke saf 2, dia nengok kanan kiri, tegas sekali. Ke saf pertama, baru dia di tempat imam. Masuk Islam orang barat yang menyaksikan hal itu. Nah, tarbiyah salat 5 waktu untuk ngerem mulutnya anak-anak kita, ini kan luar biasa. Bahkan bukan anak-anak kita saja, dan kita juga. Bayangkan imam ketika sudah mengatakan Allahu Akbar, kita semua Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Apakah kalau kebebasan berpendapat, coba bayangkan. Ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, apa makmum ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama benar imam. Ini tarbiyah. Jadi yang dimaksud dengan tadi, mereka boleh berpendapat, boleh kita ajak diskusi, boleh kita ajak berdialog, tapi bukan berarti melatih mereka untuk kebablasan dalam berpendapat, kebablasan dalam mengemukakan apa yang mereka inginkan, dan kebablasan ketika mereka bercerita dengan kedua orang tua mereka. Demikian wallahu a'lam. Satu lagi ya. Ya, Allah.
Ya, Ustaz, kalau misalkan anak kecil itu tadi dikatakan mengalami trauma di masa kecil, sehingga dia tertutup potensinya karena memang kepercayaan diri, kepercayaan dirinya dan wibawaannya itu melemah gitu, atas pendidikan asal tadi. Lalu bagaimana merecovery itu gitu, sehingga kita bisa setara dengan orang yang memang dari kecil pendidikannya itu udah bagus, dilatih percaya diri gitu. Seperti itu. Ya. Kalau kita orang tuanya dan kita sadar dengan kesalahan kita di masa lampau, maka pilihkan tempat pendidikan yang terbaik untuk mengobati luka di masa lalu anak-anak kita. Kemudian pilihkan dan biarkan dia, anak-anak kita, aktif di organisasi. Dan jangan ketika anak kita introvert, misalkan, dipilihkan olahraganya catur. Jangan. Masukin dia SSB, sekolah sepak bola. Supaya dia belajar apa? Belajar bersama dengan teman-temannya yang lain. Dia akan open di situ, dia akan terbuka di situ. Gak mungkin dia sudah masuk SSB, kalau sudah belajar lari, belajar nendang, belajar dribbling, belajar gocek, dia nggak mau berbagi ke teman-temannya, bisa dibully oleh satu kesebelasan, ya. Jadi pilihkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, pilihkan olahraga juga yang tepat untuk anak kita. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ada berenang olahraga umat Islam, sunnah beliau SAW. Padahal beliau hidup di padang pasir. Kalau berkuda masih masuk akal. Memanah masih logik. Karena orang-orang Timur Tengah bangsa yang tidak tabu untuk mengatakan perang, jihad fisabilillah, nggak tabu mereka. Mereka memang suka berperang. Tapi kalau berenang, mereka belajar berenang di mana waktu itu? Zam-zam masih hanya sekedar sumur, belum dibuka kolam renang. Bahkan sampai hari ini, tapi ketika berenang itu ternyata anak-anak dilatih untuk survive, untuk bertahan hidup. Dan dari situlah dia belajar bagaimana saya harus bertahan hidup. Saya akan bergantung sama orang lain pada kali pertama belajar berenang. Maka nggak mungkin dia sendirian. Dia akan bergantung oleh orang lain. Nah, anak-anak yang biasa terluka, cenderung dia akan introvert, dia tertutup. Tapi ketika dia disuruh nyebur ke kolam renang, dan dia tidak bisa berenang, mau nggak mau, dia akan merasakan di situ, dia butuh oleh orang lain. Dia akan komunikasi oleh orang lain, dan dia akan belajar bertahan di situ. Bertahan hidup di dalam air, ketika dia naik ke daratan, dia pun akan bertahan hidup di daratan. Bagaimana cara bertahan hidup? Gak mungkin dia akan membiasakan dirinya untuk sendirian. Nah, bagaimana kalau kita yang luka itu kita? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan seluruh dosa kedua orang tua kita. Nah, ini kita harus memahami kondisi kita pribadi. Nah, selain pendidikan, lingkungan, olahraga, satu lagi ada sebuah pesan adalah kita ikut organisasi yang di situ kita akan dilatih untuk hidup bersama-sama menjalankan satu tujuan. Jadi kita ikut organisasi, terlebih organisasi dakwah. Kita masuk organisasi dakwah. Supaya apa? Luka kita nanti akan terobati oleh apa? Oleh iklim yang membawa kita kepada tujuan, kepada visi, kepada misi yang bukan hanya kita saja. Tapi kita menyatu di situ oleh visi bersama, misi bersama, tujuan bersama. Dan luka yang ada dalam diri kita otomatis akan terkikis. Kenapa dokter itu selalu kelihatan sehat? Apakah dokter nggak pernah sakit? Dokter pernah sakit. Tapi kenapa sih kalau kita ke dokter dia kayaknya nggak pernah sakit gitu? Karena dia selalu berbagi, dia selalu mikirin kesehatan orang lain.
Dia selalu berbicara tentang penyakitnya Anda, bukan penyakit saya. Betul gak? Nah, ketika kita di organisasi, kita berbicara bukan kita, tapi kita berbicara apa sekarang Ustadz yang mau kita lakukan? Apa program kita Ustadz? Bagaimana Ustadz tujuan dakwah kita di 1 tahun ini? Bagaimana visi misi kita di 10 tahun ke depan Ustadz? Diri kita itu sudah hilang. Nah, itulah yang dapat mengobati luka kita dengan cepat. Dokter itu kenapa terlihat selalu sehat? Karena dia lupa sama penyakitnya. Kan kadang-kadang dokter suka nasihatin, nggak apa-apa, batuk, jangan ngerokok Pak, kurangin rokoknya. Nah setelah pasien ini pulang, dia ngebul di depan. Ya, karena dia lupa sama penyakitnya pada saat dia menyampaikan nasihat-nasihat kesehatan kepada pasiennya. Maka tadi maka kita ikut organisasi yang insya Allah itu akan mengikis luka pribadi kita. Kita akan berusaha bergabung, menyatu dengan tujuan, visi misi sebuah organisasi yang kita akan melupakan insya Allah penyakit yang ada di dalam jiwa kita, dengan otomatis akan sembuh sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kalau kaulan sedidan tak masuk tadi. Kaulan sedidan. Tadi kalau nggak salah kaulan Kaulan karima. Karena itu prinsipnya kaulan saja. Oh, Itu kaulan karima, kaulan gitu. Kaulan ma'rifah. Kaulan saja yang kita bahas. Iya, jadi yang ayat 9 itu ya. Terus.